Halo semua, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan coba membahas tentang tugas evaluasi tengah semester saya, mata kuliah Teknik Pneumatik Hidrolik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar Asauri, mahasiswa Departemen Teknik Elektrootomasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November. Langsung aja kita masuk ke aplikasi FluidSim ya. Oke, kita coba langsung saja ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu pneumatik murni. Sistem yang saya buat di sini memiliki sequence sebagai berikut, yaitu A plus B plus sebanyak 3 kali, lalu delay selama 3 detik, dilanjutkan C plus, lalu delay 2 detik, lalu A min, lalu B min, C min. Siklus tersebut diulangi sebanyak 5 kali. Oke, terlebih dahulu mungkin kita mulai dengan mencoba simulasinya. Jadi untuk inisiasinya di sini kita menekan tombol start. Oke, kita perhatikan atas B plus 3 kali, delay plus C plus, delay C plus, delay lagi, lalu amin B C ini. Bisa diulangi sebanyak 5 kali. Oke, selesai. Mungkin kita coba sekarang jelaskan dari awal terlebih dahulu. Oke, di sini saya menggunakan komponen yang pertama, yaitu udara yang terkompresi, lalu dilanjutkan ke air service unit yang modelnya sudah disimpelkan sehingga jadi kecil ini, tapi sama saja. Langsung saja kita lanjut ke yang start stop. Jadi untuk menginisiasi sistem ini, saya menggunakan logika N, di mana jika sensor di B0 terdeteksi dan juga tombol start ditekan, maka sistem akan berjalan. Nah, logika N di sini bisa menggunakan ini, two pressure valve. Jadi ketika udara datang dari kanan dan kiri dengan tekanan yang sama, maka dia akan melanjutkan udaranya ke nomor 2 ini. Seperti itu seharusnya. Dilanjutkan setelah ditekan tombol start, maka sistem akan bergerak ke 5/2 wave valve di sini untuk menggerakkan yang pertama A+. Lalu ketika silinder A menyentuh A1, maka switch A1 di sini akan mendeteksi dan juga mendorong silinder B di sini, sehingga silinder B+. Jika sudah mendeteksi B1, maka sensor yang di sini akan mendeteksi. Nah, B1 di sini bercabang ke 2 arah ya. Tapi kita akan pertama belok kiri dulu. Output dari sini 3/2 wave valve ini akan masuk ke 3/2 wave valve yang ada di sini, dimana dia akan mendorong silinder A untuk kembali, yaitu logika amin. Begitu terus sebanyak 3 kali. Nah, kita lihat percabangan yang berada di sebelah kanan sini. Ketika counter ini mendeteksi 3 kali output dari wave valve di sini, maka dia akan mengeluarkan output yang masuk ke wave valve yang sebelah sini, sehingga udara yang digunakan untuk mendorong wave valve atau mendorong silinder A untuk kembali ini akan terputus, sehingga silinder A tidak akan kembali lagi. Jika silinder A tidak kembali, maka silinder B juga tidak akan kembali. Kita lihat ya. Oke, sudah 3 kali. Maka dia akan berhenti sesuai dengan sequence yang kita tentukan. Lalu output dari counter ini juga digunakan untuk mengaktifkan timer on di sini. Kita lihat tadi sudah mulai menghitung ya, jadi sisa 0,4 detik, aslinya 3 detik. Digunakan untuk mendorong 5/2 wave valve di sini, yang berguna untuk mendorong silinder C sehingga ada logika C+. Lanjut. Nah, setelah C+, siklus selanjutnya adalah delay selama 2 detik. Jadi udara yang digunakan untuk mendorong silinder C juga digunakan sebagai logik input dari timer, sehingga dia akan mulai menghitung selama 2 detik. Nah, ini sudah berjalan sisa 0,4 detik. Lalu lanjutkan ke kita lihat dulu.
Nah, dia langsung ke amin, B-min, C-min. Output dari timer ini digunakan untuk yang pertama mereset counter dari ini ya. Counter pertama ini digunakan untuk menghitung 3 kali ini. Dan juga output dari timer itu digunakan untuk mendorong kembali wave valve di sini sehingga silinder A menjadi kegiatan amin. Jika dia silinder A jadi amin, maka silinder B juga akan menjadi B-min karena logikanya adalah berdasarkan A0 di sini. Dan begitu seterusnya. Nah, ketika silinder B sudah menyentuh B0, maka silinder C akan mundur, yaitu C-min. Dimana logikanya didapat dari sini. B0, dia bercabang masuk ke 5/2 well valve digunakan untuk mendorong C. Jadi dia akan kembali C-nya. C-min. Nah, udara yang digunakan untuk mendorong kembali silinder C juga digunakan sebagai fungsi counter di sini. Jadi ketika silinder C melakukan C-min, itulah yang akan di counter oleh counter di sini. Nah, jika counter sudah memenuhi sebanyak 5 kali, maka dia akan memutus wave valve yang ada di sini dan akhirnya tidak ada udara yang dilanjutkan ke fungsi start inisiasi tadi. Seperti itu. Kita lihat ya. Kita saksikan sampai counternya habis. Sisa 3 2 1 udah habis. Nah, kita di sini wave valve di sini menutup sehingga tidak ada udara yang masuk ke sistem inisiasi tadi. Seperti itu untuk sistem pneumatik murni dari sequence yang saya buat ini. Nah, untuk emergency button di sebelah sini, jadi emergency button itu perlu diletakkan di sangat awal banget, yaitu di dekat suplai udara pertama kali. Tujuannya adalah jika tombol emergency ditekan, maka tidak ada benar-benar udara yang mengalir ke sistem, sehingga untuk pelaksanaannya adalah jika emergency button ditekan, maka sistem akan berhenti saat itu juga dan tidak melihat di mana silinder itu berhenti. Jadi ya benar-benar langsung berhenti. Kita contohkan di sini. Nah, dia akan berhenti dimanapun silinder itu bergerak. Berbeda dengan tombol stop yang ada di sini. Jika tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti tepat ketika siklus berhenti, yaitu di C-min. Kita contohkan ya. Nah, dia akan coba untuk menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah elektropneumatik. Dengan sistem yang memiliki sequence yang sama seperti sebelumnya, yaitu A plus B plus sebanyak 3 kali, delay selama 3 detik, C plus delay 2 detik, lalu A min, B min, C min. Cycle tersebut diulangi sebanyak 5 kali. Oke, perbedaan dari pneumatik murni tentunya pada komponen-komponennya. Nah, bisa dilihat di elektropneumatik di sini komponen-komponennya sangat berkurang banyak karena logikanya dibuat dengan rangkaian elektrik seperti yang Anda lihat di bawah ini. Oke, sebelumnya mari kita coba mulai dulu simulasinya. Tekan tombol start, plus D plus sebanyak 3 kali, pilih 3 detik, C plus, delay 2 detik, A min, B min, C min. Oke, dan terus berulang sebanyak 5 kali. Nah, jika ditekan tombol stop, maka dia akan berhenti pada akhir sequence. Jadi dia akan menyelesaikan satu siklusnya terlebih dahulu. Nah, jika kita cabut tombol stopnya, maka dia akan melanjutkan lagi. Lain hal ketika kita menekan tombol emergency, maka dia akan benar-benar berhenti dimanapun silinder itu bergerak. Karena seperti yang Anda lihat di sini, sinyal elektriknya bisa diputus dengan menggunakan emergency button. Seperti itu. Nah, kita coba urutkan dari pertama terlebih dahulu. Oke, jadi sistem inisiasinya adalah jika emergency tidak ditekan, lalu tombol start ditekan, tombol stop tidak ditekan, counter 2 tidak terpenuhi, maka dia akan mengaktifkan relay K1 di sini. Di mana relay K1 akan berada di sini. Jika relay K1 aktif,
dan sensor B0 mendeteksi, maka dia akan mengaktifkan solenoid valve untuk kegerakan A+ di sini. Maka dia akan mendorong silinder A untuk memanjang. Ketika silinder A sudah sampai di A1, seperti yang Anda lihat di sini, sensor A1, maka akan menggerakkan solenoid valve B+ di sebelah sini, sehingga silinder B akan maju. Nah, jika B1 sudah tersentuh, maka juga counter 1 tidak terpenuhi, maka solenoid valve amin akan aktif di sini. Maka dia akan kembali lagi silinder A-nya. Jika silinder A sudah kembali, yaitu di A0, maka solenoid valve B- akan kembali, akan aktif dan membuat silinder B kembali. Nah, itu akan berulang terus-menerus sampai counter 1 ini terpenuhi, yaitu counter 1 berada di sini. Counter 1 menghitung banyaknya B1. Jadi ketika kita di sequence ini, ketika dia sudah sampai B+ dan itu sebanyak 3 kali, maka counter 1 akan aktif dan ini rangkaian di sini akan terputus. Ketika terputus, bisa dilihat di sini counter 1, yaitu counter 1 aktif, di sini menyambung dan juga silinder B berada di posisi B1 kan. Maka akan mengaktifkan timer T0 selama 3 detik sesuai dengan sequence-nya. Nah, jika timer sudah memenuhi, maka dia akan mengaktifkan C+ untuk menggerakkan silinder C maju. Setelah itu, kita langsung lompat ke sebelah sini. Jika C1 terpenuhi, maka akan mengaktifkan timer T1 selama 2 detik di sini. Nah, timer ini akan mengaktifkan relay K2. Relay K2 adalah berada di sini. Jadi relay K2 bisa mengaktifkan kembali relay K1 tanpa perlu melihat ini ya. Jadi dia di sini saya paralelkan untuk bisa mengaktifkan K1. Artinya apa? Jika K1 aktif, maka ini akan berjalan yang mengakibatkan silinder A kembali, amin, B-. Nah, jika silinder B sudah berada di B0, lebih lihat di sini, maka solenoid valve C- akan aktif sehingga silinder C tertarik. Dan sistem akan terhitung di counter 2 ini sebanyak 5 kali. Jika ya dihitungnya adalah posisi terakhirnya, yaitu di C0 atau C-. Jika counter 2 terpenuhi, maka ini akan terputus sehingga sistem akan berhenti. Seperti itu. Kita lihat sini sebanyak 3 kali kan. Dia berhenti. Ini counter 1 aktif. Sama tadi ya. Ini akan mengulang lagi sampai selesai counter 2-nya. Oke, begitu. Oke, yang terakhir adalah sistem yang hidrolik. Lagi, sistem ini memiliki sequence yang sama seperti sebelumnya, yaitu A+, B+ sebanyak 3 kali, lalu delay 3 detik, lalu C+, delay 2 detik, lalu amin, B-, C-, dan diulangi sebanyak 5 kali. Dari segi komponen, tentu sedikit berbeda dengan sistem yang pneumatik, baik elektropneumatik maupun pneumatik murni. Karena dari definisinya saja, pneumatik itu berarti dia menggunakan udara atau gas sebagai alirannya, sebagai zat yang mengalir. Sedangkan di hidrolik, dia menggunakan cairan sebagai zat alirnya. Maka dari itu di sini supply elemennya menggunakan pump unit, bukan lagi air service unit yang seperti di pneumatik. Langsung saja kita coba simulasikan. Tinggal tekan start. Akan terus buang. Oke, dari segi rangkaian elektroniknya bisa dilihat di sini sama persis dengan elektropneumatik. Nah, di sini bisa dibilang dia adalah elektrohidrolik ya, karena menggunakan sinyal elektrik untuk pengoperasiannya. Kita tinjau dari pertama, sama seperti tadi, kita perlu menggunakan tombol emergency button di sini diletakkan sangat awal karena emergency button dibutuhkan untuk benar-benar menghentikan sistem. Jadi ketika ditekan emergency buttonnya, maka sistem akan berhenti, benar-benar berhenti dimanapun posisi silinder yang terakhir. Oke, untuk sistem inisiasinya adalah ketika tombol start ditekan, tombol stop tidak ditekan, dan counter 2 tidak terpenuhi, maka itu akan mengaktifkan relay K1. Ketika relay K1 aktif dan sensor B0 aktif, posisi silinder B berada di posisi awal,
maka akan mengaktifkan solenoid valve untuk menggerakkan A+ di sini, sehingga silinder A akan maju. Ketika silinder A sudah mencapai A1, sensor A1 mendeteksi, maka akan menggerakkan solenoid valve B+, sehingga silinder B akan maju. Ketika silinder B sudah sampai di B1, maka akan mengaktifkan solenoid valve A-, dan juga sistem itu akan terpenuhi jika counter 1 tidak aktif. Oke, ketika silinder A sudah sampai di A1, maka akan mengaktifkan solenoid valve B+, sehingga silinder B akan maju. Jika sensor B1 aktif dan counter 1 tidak aktif, maka akan mengaktifkan solenoid valve A-, di mana silinder A akan kembali ke posisi awal, dan jika sensor A0 aktif, maka akan mengaktifkan solenoid valve B-, sehingga silinder B akan kembali. Nah, gerakan tersebut akan berulang-ulang sebanyak 3 kali sesuai dengan sequence-nya. Nah, counter 1 di sini akan menghitung yaitu kondisi B pada saat B1 atau B+ sesuai dengan sequence di sini sebanyak 3 kali. Jika counter 1 terpenuhi, maka sini rangkaiannya akan terputus di sini, dan jika counter 1 tadi aktif, maka menyambung rangkaian di sini. Dan juga jika B1 aktif, yaitu kondisi silinder B berada di B+, maka akan mengaktifkan timer T0 selama 3 detik. Nah, timer T0 ini akan mengaktifkan silinder C+, akan mengaktifkan solenoid valve C+, yang akan menggerakkan silinder C untuk maju. Ketika silinder C1 sudah sampai di C1, maka akan mengaktifkan timer T1 selama 2 detik dan akan mengaktifkan relay K2. Relay K2 mengaktifkan switch di sini. Relay K2 ini merupakan rangkaian paralel dari kondisi inisiasi tadi, sehingga jika K2 aktif, maka relay K1 juga aktif. Jika relay K1 aktif, maka dia akan mengaktifkan sequence yang awal tadi, A plus B plus tadi, sehingga dia akan menarik silinder A dan B, itu menjadi A min B min. Setelah itu, ketika silinder B berada di B0 atau B min, maka dia akan menarik silinder C dengan mengaktifkan solenoid valve C min. Nih, C min. Nah, begitulah siklusnya. Ketika silinder C berada di C0, maka dia akan mengaktifkan counter 2 sebanyak di sini 6 kali karena posisi awalnya berada di C0, sehingga ketika sistem dimulai dia akan langsung menghitung 5. Nah, jika counter 2 aktif, maka di sini akan terputus sehingga sistem inisiasi akan berhenti dan sistem secara keseluruhan akan berhenti. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari tugas saya. Gimana? Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Atau kalian bisa hubungi saya lewat sosial media saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.